Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua hari Selasa malam waktu Eropa atau hari Rabu dini hari ya. Boxing Day, Manchester United akan menjamu, ya ini tantangan berat, akan menjamu Aston Villa. Tim asuhan Mr. Good Evening Unai Emery akan bertandang ke Old Trafford. Tim yang saat ini menghuni peringkat ketiga, Aston Villa. Bahkan Aston Villa ini hanya selisih 1 poin dengan pemuncak klasemen sementara Arsenal dan hanya kalah selisih gol dengan peringkat kedua Liverpool karena mengemas poin sama-sama 39. Ini akan menjadi tantangan berat ya bagi Manchester United, di mana Aston Villa sendiri ya dari papan klasemen saja sangat luar biasa. Ini merupakan pertandingan terakhir dari Aston Villa. Terakhir kali mereka ini kalah itu di tanggal 5 November di Nottingham, di City Ground ya. Mereka kalah menghadapi tuan rumah Nottingham Forest. Dan ya bahkan mereka ketika menjamu Arsenal, menjamu Manchester City, mereka mampu menang. Dua tim yang Manchester United kalah ketika menghadapinya. Selebihnya Aston Villa ini tampil cukup stabil menurut gua dengan memperoleh banyak kemenangan di beberapa ajang yang diikuti. Tapi terakhir mereka ini ditahan imbang oleh Sheffield United, bahkan mereka nyaris kalah ya karena Sheffield United sempat unggul duluan sebelum akhirnya disamakan oleh Aston Villa di menit-menit terakhir. Tapi walaupun demikian menurut gua partai ini akan menjadi partai yang berat bagi Erik ten Hag yang masih memiliki problem di lini depan. Aston Villa sendiri musim lalu ini finish di peringkat ke-7. Jadi apa yang diraih sejauh ini ya dari Aston Villa ini menurut gue menunjukkan adanya peningkatan dari seorang Unai Emery yang sekali lagi di musim sebelumnya ini berada di peringkat ke-7 bersama dengan Aston Villa. Nah, musim lalu Manchester United juga sudah pernah bertemu dengan Aston Villa ya. Sebentar sebelum gua kesana, ini adalah formasi yang dipakai oleh Aston Villa ketika menghadapi Sheffield United seri 1-1, bermain dengan 4-4-1-1 mengandalkan Oli Watkins di lini depan. Dan posisi rata-ratanya Aston Villa bertumpu serangan dari sisi kanan dengan menempatkan Leon Bailey, lalu Moussa Diaby lebih banyak bergerak di lini kanan dan di depan Oli Watkins. Jadi lini sebelah kiri dari Manchester United menurut gue harus waspada, yang kemungkinan besar akan dikawal oleh Luke Shaw. Sementara lini tengah Kapten John McGinn akan bahu-membahu dengan Douglas Luiz. Ini juga dalam rangka untuk menimbulkan kestabilan di lini tengah. Manchester United juga menurut gua harus berjuang untuk menembus lini kiri dari Aston Villa. Dan menariknya bagaimana Aston Villa ini juga menempatkan dua pemain rata-rata ya di kedua sisi sayapnya, kanan dan juga kiri. Jadi ada double cover di sana. Ini juga menurut gua akan menyulitkan bagi Manchester United. Dan kalau gue lihat dari lini kanan Aston Villa, mereka punya Leon Bailey dan juga Moussa Diaby di sana, tapi bagaimana di belakangnya ada Matty Cash yang siap ya menjaga kalau ada serangan balik dari sisi kiri Manchester United. Statistik ketika menghadapi Sheffield United menurut gue sangat dominan Aston Villa. Dari sisi akurasi passing, jumlah passing, mereka cukup banyak di sana. Total duels won. Nah, duel ini mereka kalah oleh Sheffield United, dan menurut gua Manchester United punya kunci di sana, harus tampil agresif, harus banyak memenangkan duel demi duel. Ketika Manchester United kalah menghadapi West Ham United dengan skor 2-0 ya, Manchester United sebenarnya juga tampil dominan, tapi masalah dari Manchester United masih sama, ada di lini depan. Dari 11 total shot hanya 3 yang on target, sementara ball possession Manchester United sangat mendominasi, tapi sering sekali mandek kreativitas ya, keberanian kalau menurut gue juga
Di sepertiga akhir pertahanan West Ham United ini tidak bisa terjadi. Pemain Manchester United harus lebih aktif lagi, harus lebih berani lagi, terutama di sepertiga akhir pertahanan dari Aston Villa. Karena disitulah menurut gua poin penting dari permainan Manchester United. Bisa saja pemain Manchester United itu menguasai possession, menang duel, tapi ketika pemain Manchester United tidak bisa mencetak gol, dinamika sepak bola pertandingan itu akan berubah, naik turun. Ketika tidak bisa memanfaatkan peluang demi peluang, ini tidak akan selamanya sama. Dan itu betul-betul terjadi di London Stadium. Manchester United di babak pertama menurut gua tampil oke ya. Mereka meredam, perlahan mereka menguasai, bahkan mendapatkan peluang-peluang, tapi tidak bisa dimaksimalkan. Di babak kedua pun juga demikian, dominan. Berusaha untuk menembus, tapi kurang berani, kurang nyali, dan juga kurang kreativitas. Dan ya, ini tidak bisa bertahan terus-terusan. Artinya situasi seperti ini tidak bisa selalu ada. Dan betul saja West Ham United bisa memanfaatkannya. Yang menurut gue juga West Ham sebenarnya tidak tampil terlalu spesial di pertandingan tersebut. Hanya saja mereka bertahan dengan solid, dengan disiplin, dan mereka bisa memaksimalkan peluang yang mereka dapatkan. Dan di situ bedanya, Manchester United tidak bisa memanfaatkan peluang yang didapatkan. Dan menurut gue ini harus diperbaiki ketika nanti menghadapi Aston Villa. Musim lalu Manchester United ketika menghadapi Aston Villa skornya tipis ya, pertandingan juga cukup ketat. Dan di sini gue tandai bagaimana skuad musim lalu yang saat ini tidak lagi tersedia atau sedang tidak tersedia. David De Gea sudah tidak ada, Victor Lindelof, Malacia cedera, Casemiro cedera, Sabitzer sudah tidak ada lagi, Jadon Sancho kena hukuman. Praktis hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain saja. Ini juga kalau melihat bagaimana Marcus Rashford yang biasanya dicadangkan karena situasi yang berbeda dengan musim lalu, praktis hanya 4 atau katakanlah 4,5 ya. Bagaimana dengan Aston Villa sendiri? Buendia, Deng-Donker, Tyrone Mings, dan juga Ashley Young menurut gua ini yang akan berbeda jika dibandingkan Aston Villa musim lalu. Walaupun demikian bisa dilihat sebagian besar skuad dari Unai Emery ini akan sama ya dengan musim lalu. Artinya kerangka itu akan tetap sama, akan tetap tidak berubah. Dan ini membuat Aston Villa lebih punya keunggulan di atas kertas dari sisi kesolidan ya. Artinya ya mereka tidak banyak berubah skuadnya dibandingkan dengan musim lalu ketika menghadapi Manchester United. Bagaimana ini Manchester United? Menurut gua ya Manchester United harus menang situasinya, karena kekalahan demi kekalahan ini akan semakin menjauhkan mereka dari zona Eropa. Memang permasalahan terbesar salah satunya adalah absennya banyak pemain dari Manchester United. Iya, itu jelas ya secara teknis iya. Tapi sayangnya Manchester United ini juga merupakan klub yang punya tekanan dalam hal memberikan hasil. Dan menurut gue ini salah satu perbedaan besar dengan Aston Villa. Salah satu faktor terbesar juga kenapa Unai Emery cenderung bisa lebih sukses dengan Aston Villa dibandingkan dengan Arsenal menurut gue, di samping juga struktur klub ya kan, siapa-siapa saja yang bekerja di sekelilingnya, pemain-pemainnya juga, yaitu adalah salah satu faktor terbesarnya adalah bagaimana target dari klub. Tekanan itu juga berbeda, dimana tidak begitu besar menurut gue target yang diharapkan di Aston Villa. Unai Emery dia bisa lebih leluasa, pemain pun juga bisa lebih rileks, dan ya dia bisa memperagakan sepak bola yang bagus. Ini juga menurut gue yang menjadi pembeda dengan tim-tim lain yang mungkin pelatihnya sama ya. David Moyes jelas dengan West Ham United dan Manchester United ya, walaupun sudah beda berapa tahun ya, tapi menurut gue ini salah satu faktor terbesar bagaimana tuntutan tekanan itu berbeda. Kali ini jelas tekanan tidak berada di Aston Villa tapi berada di Manchester United dengan Erik ten Hag-nya. Mereka harus bisa membalikkan keadaan. Secara teknis menurut gua di atas kertas mereka punya kemampuan untuk melakukan hal itu. Hanya saja tinggal bagaimana mereka mengimplementasikan di atas lapangan. Mereka harus bisa tampil menurut gua mereka harus menunjukkan sesuatu yang berbeda lah, terutama di lini depan dibanding ketika mereka
tandang di London Stadium. Mereka bisa menunjukkannya ketika menghadapi Liverpool. Mereka solid, mereka konsentrasi penuh. Hanya saja ketajaman tidak ada. Ketika menghadapi Chelsea, mereka bisa tampil agresif. Mereka bisa memenangkan duel-duel. Mereka bisa menunjukkan sepak bola atraktif. Mereka bisa mencetak 2 gol, kendati pun mereka punya peluang untuk mencetakkan lebih dari 2 gol pada saat itu. Dan menurut gua menghadapi Aston Villa, itulah yang mereka harus tunjukkan. Kombinasi apa yang mereka mainkan atau mereka tunjukkan ketika menghadapi Chelsea dan juga menghadapi Liverpool. Siapa-siapa saja yang gua harapkan akan diturunkan ya. Ini dia Andre Onana di belakang. Di kanan Diogo Dalot, di tengah gua harapkan Rafael Varane sudah fit sehingga bisa diturunkan, diduetkan dengan Johnny Evans. Lalu Luke Shaw mengawal lini kiri, back kiri. Nah di tengah gua pikir saatnya mengistirahatkan Scott McTominay dengan memainkan Sofyan Amrabat, karena gua menilai Sofyan Amrabat walaupun belum optimal banget, tapi dia juga punya kemampuan untuk memenangkan bola-bola duel terutama di lini tengah. Scott McTominay tentu saja salah satu pilihan ya. Hanya saja kalau Erik ten Hag menurunkan Scott McTominay, harapan gue adalah jangan dimainkan di posisi nomor 10. Biarkan dia bermain di pivot. Kendati demikian gue lebih memilih Sofyan Amrabat diduetkan dengan Christian Eriksen. Ini penting, Christian Eriksen untuk bermain lagi. Gue memilih Christian Eriksen daripada seorang Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo pemain bagus, tapi jangan lupa dia punya keterbatasan berupa pengalaman. Dan sekarang tekanan di Manchester United sangat tinggi, butuh pemain senior menurut gue. Dan Christian Eriksen sebelum dia cedera, dia bisa memainkan peran yang bagus. Dia juga menjadi solusi musim lalu ketika Manchester United butuh pemain yang bisa menghubungkan antar lini. Gue harapkan dia sudah bisa dimainkan secara menit yang lebih banyak ya ketika menghadapi Aston Villa. Dan di depan ada Bruno Fernandes, Anthony, dan Alejandro Garnacho. Khusus untuk Alejandro Garnacho, gue harapkan dia bisa lebih tajam. Karena ya menurut gue dia juga berperan di kekalahan menghadapi West Ham United karena dia tidak bisa memaksimalkan beberapa peluang yang terutama di babak pertama ya. Dan Bruno Fernandes bisa lebih konsentrasi di lini depan dengan kehadiran seorang Christian Eriksen. Ini sangat penting. Kobbie Mainoo, yes dia bagus tapi juga menimbulkan keraguan karena dia sekali lagi masih pemain muda ya. Gue juga melihat bagaimana Bruno Fernandes cukup sering turun untuk mengcover. Dan gue harapkan ketika Christian Eriksen yang bermain, dia bisa lebih konsentrasi di lini depan. Dan untuk menyuplai bola terutama bagi seorang Rasmus Højlund yang gue harapkan betul ya di pertandingan akhir dari paruh pertama ini dia bisa mencetak gol bagi Manchester United utamanya di Old Trafford. Kurang lebih demikian preview bagaimana menurut Sobat Football United. Silahkan drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.